Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dalam kondisi sehat, itu yang utama. Kita lanjut lagi, mudah-mudahan nggak bosen ya, gitu, tetap semangat. Dimana kita masih tahap pencatatan dalam jurnal khusus untuk siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu tahapan berikutnya jurnal penerimaan kas, pasangan dari jurnal penjualan. Kita review dulu jurnal penjualan sebelumnya, yaitu mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, sekarang kita jurnal penerimaan kas. Nah, di sini pengertian jurnal penerimaan kas adalah catatan atau jurnal khusus sebagai tempat mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Berarti uang masuk, uang yang masuk ke kas perusahaan, ya, atau yang menimbulkan bertambahnya kas pada perusahaan. Jadi pendapatan ya, kalau di perusahaan jasa masih ingat dulu kan ada pendapatan. Nah, pendapatannya dari penjualan jasa. Nah, kalau di siklus akuntansi perusahaan dagang, pendapatannya dari hasil penjualan. Nah, masuknya ke jurnal penerimaan kas. Oke, kita lihat di sini contoh dari penerimaan kas yang dimaksud adalah penerimaan uang tunai, ya, uang tunai. Ingat, uang tunai transfer dari perusahaan lain, cek atau biliet giro, penyetoran langsung dari debitur ke bank perusahaan, atau bisa juga kita minjam uang, ya, yang minjam uang dari bank itu juga termasuk pemasukan, walaupun pemasukan tersebut mengakibatkan hutang kita bertambah. Ya, kita lihat di sini contoh, langsung contoh ya. Aduh, banyak bener, semangat. Oke, enggak semuanya ibu jelaskan, hanya sebagai sampel saja. Nanti coba kamu membuka wawasan mencoba uji cobanya ya. Contoh, jurnal penerimaan kas perusahaan dagang. Di sini ada tanggal 4. Transaksi yang terjadi adalah dijual barang dagangan secara tunai seharga 2.300.000. Nomor bukti kasnya adalah 031. Nah, kita satu persatu ya. Maka cara menyelesaikan seperti apa? Kayaknya ada yang terlewat deh, Bu. Apa? Format jurnalnya seperti apa? Kita lihat. Nah, format jurnal penerimaan kas. Ya, tadi kita sudah lihat soal-soal nomor 1. Di sini ada tanggal. Ya, biasa tanggal transaksinya. Ya, kemudian ada nomor bukti dari kas masuknya, ada keterangan atau akun, ya. Kemudian di sini ada posisi debit. Ingat waktu yang lalu jurnal pengeluaran kas, yang 2 akun adalah posisi kredit di jurnal pengeluaran kas. Tapi di jurnal penerimaan kas, yang 2 akunnya ini kas dan potongan penjualan ada di posisi debit ya. Kalau di jurnal pengeluaran kas, ingat nih, yaitu kas sama potongan pembelian, posisinya di kredit. Nah, kalau ini keseringan ketuker soalnya. Di jurnal penerimaan kas, posisinya di debit, debit ya. Kas dan potongan penjualan. Kemudian posisi di kreditnya adalah piutang dagang dan penjualan serta serba-serbi. Nah, kas itu adalah uang tunai yang bersih kita terima berapa. Uang kas yang masuk ke perusahaan itu berapa. Potongan penjualan jika kita memang memberikan potongan penjualan. Nah, nanti kan ada syaratnya tuh ya. Nanti kita hitung seperti ada jurnal pengeluaran kas sebelumnya sudah. Kemudian ada piutang dagang. Kita menerima pembayaran dari hasil penjualan secara kredit berhubungan dengan jurnal penjualan. Kemudian di sini penjualan, yaitu penjualan secara tunai barang dagang. Ingat, di sini adalah barang dagang. Penjualan ini barang dagang. Kemudian serba-serbi adalah seperti halnya sama dengan di jurnal-jurnal yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan adalah mencatat
transaksi atau akun yang tidak dapat dicatat di kolom-kolom ini atau akun-akun kas, potongan penjualan, piutang dagang, ataupun penjualan barang dagang. Maka kalau bukan termasuk dalam akun-akun ini, masuk ke akun serbi. Oke. Kita lihat sebelumnya, contohnya kita langsung praktekkan. Tadi tanggal 4 adalah dijual secara tunai. Nah, ini kan waktu Ibu bilang, waktu sebelumnya ini harus ada nama tokonya. Tapi karena di dalam transaksi tersebut ternyata tidak ada nama tokonya. Langsung ditulis akunnya adalah penjualan tunai. Penjualan secara tunai. Boleh ya, penjualan secara tunai di sini. Di keterangan ini ya. Nih, kemudian berapa angkanya adalah nominal besarnya 2.300.000. Masukkan di kas. Kemudian karena transaksinya di situ adalah penjualan tunai, maka dimasukkan di penjualan tunai ya sebesar 2.300.000. Maka posisi debit dan posisi kredit sama balance 2.300.000 dan 2.300.000. Masih ingat analisis transaksi ya? Kalau pemasukan itu adalah kita coret di sini sedikit ya. Analisisnya berarti kas. Ya, masih ingat kan? Penjualan. Kalau di perusahaan jasa namanya pendapatan. Kasnya di debit, penjualannya di kredit. Masih ingat ya? Oke, kita hapus dulu di sini. Kemudian, ya karena ini kayaknya ngeliatinnya nggak enak gitu ya, kita hapus dulu. Kita lanjut. Kita lanjut adalah ke contoh transaksi yang kedua. Kita lihat ke contoh transaksi yang kedua. Kita lihat, itu tadi yang pertama, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah tanggal 8. Coba lihat, diperhatikan tanggal 8. Ya. Transaksi nomor bukti 032 diterima penghasilan bunga sebesar 300.000. Ya. Nah, di sini ada penghasilan bunga. Nah, penghasilan bunga itu berarti masukkah kelompok penjualan? Tidak. Masukkah kelompok piutang dagang? Tidak. Ya kan? Masukkah ke potongan penjualan? Juga tidak. Masukkah ke kas? Ya. Oke, berarti kita lihat di sini. Nah, karena di sini masuknya seperti apa tadi? Kita sudah analisis untuk secara lisannya. Tanggalnya adalah tanggal 8. Kemudian nomor buktinya nomor 32. Tadi Ibu belum sempat menjelaskan 031 ya kelewat ya, mohon maaf. Terlalu bersemangat. Nah, keterangan karena tidak ada nama toko dan lain sebagainya, nama langsung di sini bunga. Ya, bunga. Boleh ini dikosongkan di sini nggak apa-apa, langsung di sini kas. Karena di situ adalah pendapatan bunga. Masih ingat waktu itu berarti analisisnya adalah kas di debit, pendapatan bunga. Masih ingat ya, waktu di jurnal siklus akuntansi jasa pendapatan. Nah, karena tadi Ibu sudah jelaskan tidak masuk ke kolom potongan penjualan, tidak masuk di kolom piutang, tidak masuk di kolom penjualan, maka masuknya di serbi dan kas. Nah, maka di sini masuk di kasnya 300.000 dan serba-serbinya 300.000. Nah, di sini referensinya misalkan kamu buatkan di dalam buku besarnya 421. Kalau misalkan tidak juga masih belum begitu paham mengenai ini ya kita checklist aja atau kita kosongkan ya. Kemudian pendapatan bunganya akunnya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Untuk jika transaksi tersebut adalah yang tidak masuk penjualan, piutang dagang, potongan penjualan. Tapi kalau kas pasti otomatis ya. Oke. Berikutnya, kita contoh yang berikutnya ya. Kita hapus dulu kali ya, itu pendapatan bunganya kayaknya jelek banget coret-coretan nih. Kita lihat, kita hapus. Ini ada asisten di samping Ibu juga nih. Nah, sama dia lagi belajar juga. Oke, kita sama-sama belajar, Ibu juga masih belajar. Kita lanjut ke contoh transaksi yang berikutnya. Ya, contoh transaksi yang berikutnya. Tadi tanggal 4 sudah, tanggal 8 sudah. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 11. Nah, tanggal 11. Kita lihat nomor buktinya 033, penjualan tunai.
kayaknya ada deh sama. Oh iya, sama dengan yang tadi tanggal 4 pada minggu kedua sebesar 3.700.000. Penjualannya adalah secara tunai. Berarti sama dong pekerjaan dengan tanggal 4? Oke, kita lihat cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, tadi kan di sini kita sudah. Ini sudah, ini sudah. Nah, sekarang tanggal 11. Nomor transaksinya, buktinya adalah 033. Karena di sini penjualan tunai sama dengan tanggal ya, dengan ini ya. Oke, tadi sudah sama. Nah, ini tadi juga sudah ya. Ini sama dengan ini. Nah, penjualan tunai. Berikutnya, karena penjualan tunai berarti tidak masuk di sini ya. Kita coret dulu deh biar enak. Nah, piutang dagang? Bukan, karena penjualan tunai. Serba-serbi juga tidak. Berarti masuknya kemana? Penjualan dan kas ya. Penjualan dan kas ya di sini. Nah, berarti penjualan dan kas. Sebesar penjualan tunainya ada 3.700.000 dan juga kasnya 3.700.000. Oke, ini nongol-nongol terus nih, ganjen nih. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya. Apakah sudah Pak? Satu kali lagi kali ya? Ini ada yang nama tokonya. Kita lihat di tanggal 15. Soalnya seperti apa? Satu lagi ya. Oke. Juli. Nah, di sini sudah. Sekarang kita masuk tanggal 15 Juli. Nomor buktinya 034. Nah, di sini agak berbeda dari tanggal 4, 8, dan 11. Diterima cek. Nah, kita terima duit bentuknya tapi cek dari toko bersama untuk pembayaran faktur nomor 011. Berarti sudah terjadi sebelumnya penjualan secara kredit. Berarti nanti juga bisa kita lihat di jurnal penjualan. Nah, kalau kemudian pada tanggal 6 Juli, berarti transaksi ini terjadi pada tanggal 6 Juli yang lalu sebesar 3.200.000 dikurangi ada diskon sebesar 4%. Oke, kita lihat. Pertama kita lihat dulu. Terima cek berarti piutang. Ya, piutang, kemudian ada faktur masuk ya, kemudian tanggal transaksi tanggal 6. Ada potongan 4%. Oke, kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Nah, tanggal 15 ya. Tanggal 15, oke. Kemudian nomor transaksinya 034, keterangan toko bersama. Nah, begini, kalau misalnya ada tokonya, akankah lebih baik ditulis tokonya. Karena pertama, untuk memudahkan nanti ke dalam buku besar pembantu piutang. Nah, untuk mengecek uang kita yang masih ada di pembeli itu berapa. Berarti termasuk pendapatan yang belum kita terima ya. Nah, Bu, kan di situ utangnya, utang betul. Pendapatan yang kita terima, penerimaan seharusnya kan 3.200.000, Bu. Kok di sini kasnya hanya 3.072? Maaf, 3.072.000. Nah, gimana? Kan sebelumnya sudah ada di sini ada persentase dikurangi ya. Berarti bagaimana caranya? Berarti ini termasukkah? Kita lihat dulu di sininya. Termasukkah masuk ke kas? Ya. Adakah potongan penjualan? Ya. Berjenisnya apa? Piutang, dagang. Masukkah ke kolom penjualan? Tidak. Masukkah ke kolom serba-serbi? Tidak. Oke, berarti kita fokus di 3 ini, ya. Berarti fokus di 3 ini, kita lihat di sini. Piutang dagang totalnya adalah 3.200.000. Nah, 3.200.000 ini 128 dari mana? Di atas ini kita coret sedikit ya. Di situ kan ada 4%, berarti 4 per 100 dikali untuk potongannya sebesar 3.200.000. Nah, berarti 4 kali 32 berapa, Neng? 4 kali 32 berapa? Ayo berapa? Hitung ya. Nah, berarti 12.800.000. Nah, maaf ya kan totalnya kan 12.800.000. Nah, udah bisa dong, lancar dong ya. Nah, kok itu 128.000? Kan belum dibagi 100. Nah, dibagi 100 buang nolnya 2. Ya, jadi 128.000.
128.000 ya. Ingat ya kalau Ibu di depan kelas kayak gimana. Berarti 128.000 potongannya. Yaitu, nah berarti 128.000. Jadi piutang dagangnya yang kita terima hanya 3.072.000. Dari 3.200.000 ya di atas ini ya, dikurangi 128.000. Maka uang yang kita terima hanya 0,72 3.072.000. Jadi di sini hanya 3.072.000. Oke, jadi itu mungkin gambaran secara singkat dulu ya. Ibu nggak semuanya, nanti durasi kalian juga kebanyakan kuota yang tergunakan. Nah, jadi ini tidak semua, nanti kalian pelajari dulu. Kemudian akan Ibu berikan soal untuk uji coba. Semoga bermanfaat yang Ibu berikan. Semoga Allah berikan kemudahan dalam pembelajarannya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Oke, sekian untuk jurnal penerimaan kas ya. Oke, review dulu sedikit sebelum penutup. Jurnal khusus, ingat sebelumnya kita sudah jurnal pembelian, hubungannya dengan jurnal pengeluaran kas. Kemudian jurnal penjualan, hubungannya dengan jurnal penerimaan kas. Selamat mencoba, have a nice day. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, sayang!